Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jamaah salat Masjid Jami' Asy-Syakirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga saat ini kita sama-sama hadir di Masjid Jami' Asy-Syakirin dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam yang ke-21. Jadi puasa kita sudah dapat 20 hari. Saya mengambil kultum ini dengan judulnya keutamaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita telah melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini telah lebih banyak yang kita lakukan daripada yang belum kita lakukan. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita di bulan puasa yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sholat kita yang 10 hari kekurangan kita ini, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Perlu kita ketahui bahwa setiap malam bulan Ramadan ini penuh dengan keutamaan, terutama pada malam ke-10 yang akhir, yakni dari tanggal 21 ini, malam ini sampai akhir Ramadan, karena di antara malam-malam itu terdapat malam Qadar atau Lailatul Qadar, turunnya malam Lailatul Qadar. Mengapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itulah ditetapkan segala urusan hukum, rezeki, ajal, dan semua yang bakal terjadi pada tahun bersangkutan sampai dengan turunnya Lailatul Qadar mendatang. Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu semua untuk negara-negara dan seluruh hambanya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua itu kepada malaikat dan menyuruh mereka apa yang menjadi tugas mereka masing-masing untuk dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala menulis untuk para malaikat apa yang telah ditetapkan untuk tahun ini, lalu diperlihatkannya kepada mereka, dan bukan bermaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan ketetapan tersebut pada malam itu, karena Allah SWT telah menetapkan semua takdir sebelum menciptakan langit dan bumi pada zaman azali. Pada malam turunnya Lailatul Qadar ini, Allah
membagi-bagikan daftar ketentuan yang beraneka ragam pada malaikat yang bertugas, yakni daftar rahmat dan siksa diserahkan pada malaikat Jibril alaihissalam, dan daftar tumbuh-tumbuhan dan rezeki diserahkan pada malaikat Mikail alaihissalam. Daftar hujan dan angin diserahkan pada malaikat Israfil alaihissalam. Daftar pencabutan roh dan batasnya ajal diserahkan pada malaikat Israel. Pada malam Qadar ini antara bumi dan langit penuh dengan malaikat naik turun, turut merayakan guna menyaksikan umat manusia yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada malam itu tak terdapat angin, hujan, tidak dingin dan tidak pula panas. Demikian pula pada siang harinya pun matahari terbit tanpa terasa panas, karena panas matahari itu telah terkalahkan oleh cahaya para malaikat yang turun naik pada hari itu. Pada malam turunnya Lailatul Qadar ini benar-benar amat besar keutamaannya bila kita pergunakan untuk beribadat. Orang yang berdoa, yang bertetapan dengan Lailatul Qadar turun, maka doanya itu mustajab, dikabulkan apa yang dimintanya. Pahala ibadah pada malam turunnya Lailatul Qadar ini lebih baik ketimbang ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sungguh beruntung bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi malam yang sangat utama, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut, Inna Allaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri walam yu'tiha mangkana qablahum, yang artinya sungguh Allah telah memberikan untuk umatku Lailatul Qadar dan tidak diberikannya kepada umat sebelum mereka. Untuk memperoleh keutamaan Lailatul Qadar ini, maka pada bulan Ramadan ini, di samping siangnya kita melakukan puasa, maka pada malam harinya kita melakukan sholat malam seperti sholat sunat tarawih dan lain-lain. Sholat sunat malam, terutama pada malam 10 yang akhir, yang menurut riwayat yang masyhur bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam yang akhir dalam bulan Ramadan, terutama malam-malam yang ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai berikut, Iktamisuha fil asril awakhiri fa innaha watrun fi ida wa isrina aw salasin wa isrina aw khamsin wa isrina aw sab'in wa isrina aw tis'in wa isrina aw akhiri lailati min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir yang ganjil, yaitu malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 malam atau 30, maka siapa yang berketepatan bangun sholat malam karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun cara melakukan sholat dalam rangka menunggu turunnya Lailatul Qadar ialah sholat 2 rakaat dengan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama dan suratnya membaca
surat kulhu sebanyak 7 kali. Qul huwallahu ahad 7 kali. Dan setelah salam maka membaca istighfar. Istighfarnya yaitu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih selama 7 kali. Astaghfirullahaladzim 7 kali, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 7 kali. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Setelah itu baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, yang sering kita baca setelah sholat selingan sholat tarawih tadi, yang artinya ya Allah, sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf lagi maha mulia, menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Itulah doanya apabila kita selesai sholat sunat, ya, yang mengharapkan malam Lailatul Qadar. Marilah kita berdoa semoga kita dapat tergolong orang yang dapat menyaksikan turunnya Lailatul Qadar yang amat banyak dan besar keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan puasa kita, tarweh kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita diterima Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, dan memaafkan kesalahannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi ada yang kurang tadi. Kenapa malam Lailatul Qadar itu turunnya tidak tertentu? Maka dari itu para umat Islam agar seluruh bulan Ramadan itu dipergunakan untuk ibadah. Jadi nggak bisa ditentukan malam kapan turunnya, tapi kita agar supaya setiap malam itu beribadah sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan pas kita ibadah itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu ini pemberitahuan penerimaan zakat fitrah Masjid Jami'ah Sakirin mulai hari Senin tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 April, besok, ya, tanggal 1 April sampai 9 April. Waktunya siang jam 12.30 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau sore habis sholat asar jam 15.30 sampai jam 16. Malamnya habis sholat tarawih yaitu jam 20.30 sampai jam 21 malam. Penerimaan terakhir hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024 jam 9 malam. Penaluran zakat fitrah ke mustahik dilaksanakan hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024 jam 10 sampai selesai. Besaran zakat fitrah per orang yaitu 4 mud atau 3,5 liter beras dengan atau 2,8 kilogram. Selanjutnya yaitu informasi dari hasil infak bapak-bapak itu yang kotak muter tiap malam itu 10 hari kedua ini mendapatkan Rp2.970.000.
Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu berapa tadi, Rp2.970.000. DKM Masjid Jami Asy-Syakirin mengucapkan terima kasih, semoga Allah Taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.